Ya, Pak, tadi kan pada saat pembukaan disebutkan bahwa akan ada perubahan dari pandemi ke endemi juga, dan pemerintah juga sudah statement hal tersebut. Nah, kira-kira strategi apa, upaya apa dari pemerintah Kota Sawalunto untuk agar bisa ekonomi libur kembali dari sisi pertumbuhan, untuk pergeseran dari pandemi ke endemi. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zohirin Sayuti, Wakil Wali Kota Sulunto. Sesuai dengan pertanyaan tadi, dari pandemi ke endemi, kita sangat berpihak sekali kepada UMKM. Jadi memang kita fokus untuk meningkatkan kembali UMKM dan perdagangan kecil kita, karena selama pandemi memang ini sangat besar pengaruhnya. Tetapi kita di Sulunto tetap memberikan perhatian khusus walaupun dalam keadaan pandemi, sehingga dalam keadaan pandemi angka kemiskinan di Kota Sulunto nomor 1 terendah di Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan. Kita berikan bantuan-bantuan kepada yang terdampak. Nah, dan kita ada juga pinjaman lunak dengan bunga 3% setahun. Ini sangat membantu masyarakat sekali. Kita kerahkan Basnas untuk mengeroyok orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi memang seluruh OPD harus memperhatikan masyarakat, terutama UMKM yang terdampak oleh pandemi ini. Jadi kita di Sulunto sangat besar sekali perhatian, apalagi di masa endemi. Di masa endemi ini kita lebih fokus lagi untuk menggiatkan UMKM yang ada di Kota Sulunto, karena UMKM kita berikan bantuan-bantuan teknis dan bahkan usaha-usaha baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulunto. Tentu kita ingin bagaimana angka kemiskinan yang sudah kita raih nomor 1 terendah di Indonesia ini bisa kita pertahankan di masa yang akan datang, baik di masa pandemi maupun di masa endemi yang akan berlanjut. Terima kasih. Pak Wali, kalau lagi ini betul maaf ya Pak Wali ya. Pak Wakil Wali Kota tadi disebutkan juga terkait dengan perkembangan UMKM. Tentunya kan ketika berbicara tentang UMKM, tentu kita tidak terlepas dari ekosistem di UMKM ini kan, mulai dari struktur permodalan, lalu juga produksinya, lalu juga pemasarannya. Nah, akankah ada perubahan secara kebijakan nanti setelah masa endemi untuk bagaimana supaya memboosting ini lebih cepat lagi untuk peningkatan dari kinerja UMKM, dan bagaimana juga nanti penguatan digitalisasinya dalam UMKM? Ya, kita sangat serius sekali untuk UMKM ini. Setelah pandemi ini, kita saat ini membangun gedung IKM dengan anggaran 20 miliar. Jadi di sini nanti sampai kepada kemasan, sampai kepada pemasaran, sampai kepada bagaimana produk-produk masyarakat ini bisa ditampung oleh perusahaan-perusahaan atau di tender-tender. Ini kita akan memakai produk dalam negeri kita sendiri. Dan saat ini juga kita kembangkan batik, songket. Songket kita juga sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai warisan budaya tak benda. Alhamdulillah. Dan Sulunto ini juga sebagai warisan dunia. Jadi produk-produk UMKM ini perlu kita kembangkan untuk wisatawan-wisatawan yang ada, yang datang ke Kota Sulunto, baik mancanegara maupun lokal. Tentunya kebijakan tersebut nantinya juga akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Bapak, ini kira-kira berapa persen pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pemerintah Kota di Sulunto? Waktu pandemi pertumbuhan kita minus 1,27. Tetapi tahun 2021 kita harus bangkit. Kemarin sudah tumbuh 2,49% dengan batu bara karena kita daerah tambang. Tetapi kalau tanpa batu bara, pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi, 4,9%. Jadi ini menunjukkan bahwa
UMKM kita sudah mulai menggeliat dan wisatawan juga sudah mulai datang ke Kota Selunto, dan juga digitalisasi kita ada kampung digital namanya. Jadi sudah sangat seluruhnya kita bangkitkan, dari segi produknya kita bangkitkan, dari segi pemasarannya melalui digitalisasi juga kita tingkatkan gitu. Pembangunan di Sawalunto tentunya tidak terlepas dari masuknya investasi. Ya. Nah, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkat, untuk katakanlah mengangkat profil-profil sektor-sektor yang bisa investasi di Sawalunto ini memang kota kecil. Kalau PAD kita juga kecil, APBD kita juga kecil. Tentu pendekatan kita bagaimana dana-dana dari pusat bisa kita gait dengan sebesar-besarnya. Nah, untuk itu tadi saya katakan kita membangun gedung IKM itu gedung industri kecil menengah itu dananya dari APBN. Kemudian sekarang ini juga kita bangun air bersih juga dananya dari pusat. Jadi kalau kita mengharap dana kita, kemudian juga kita bagaimana memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, baik dari perusahaan PT BA UPO, dari perbankan, dan juga dari pihak-pihak swasta lainnya. Dan dari APBD sendiri, terutama dana desa, kita haruskan untuk ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan 20% dari dana desa tersebut. Nah, inilah yang mengurangi angka kemiskinan di Kota Selunto sehingga kita bisa menjadi angka kemiskinan terkecil di Indonesia begitu. Terima kasih Pak Wali atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.